Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati di Pondok Pesantren Al-Islam Cileunyi, Bandung, para asatidatil kiram, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, pemirsa beberapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian adab-adab yang harus diperhatikan oleh para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Salah satu di antara karakter adab yang harus dimiliki adalah sabar. Sabar di dalam 4 hal. Sabar ketika belajar ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan atau mengajarkan ilmu. Dan terakhir, sabar dalam hal bersabar dalam menerima semua risiko setelah mendakwahkan ilmu. Inilah 4 level kesabaran. Apa makna sabar dalam keempat hal ini? Maknanya adalah istiqamah. Tetap belajar, tetap beramal, tetap berdakwah, tetap bersabar. Walaupun gangguan, godaan, halangan. Ketika belajar, ketika mengamalkan ilmu, ketika mendakwahkan ilmu, halangan itu amat sangat banyak. Ada malas, mungkin ada gangguan dari luar, ada hawa nafsu, ada banyak sekali faktor yang menghalangi kita untuk belajar. Akhirnya banyak orang berhenti, banyak orang yang keluar. Ada santri enggak di pondok pesantren kabur? Ada selalu 1-2, itu karena tidak sabar. Jadi sabar dalam hal ini maknanya adalah istiqamah. Allah berfirman dalam Al-Quran, salah satunya surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah siang ataupun malam, pagi ataupun petang.
hanya karena menginginkan wajah Allah. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Makna sabarkan dirimu bersama orang-orang yang ibadah kepada Allah adalah istiqamahkan diri kalian bersama orang-orang yang ibadah. Salah satu bentuk ibadahnya itu belajar, terus beramal, terus mengajarkan atau mendakwahkan. Karena itulah maka banyak sekali iming-iming yang Allah jelaskan dalam Al-Quran terhadap orang-orang yang bersabar. Salah satunya adalah orang yang sabar akan meraih al-imamatu fid din. Keimaman dalam agama. Maknanya dia akan menjadi contoh, ikutan, rujukan, tauladan di dalam agama. Sebab itulah makna dari imamah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Makanya dulu para ulama disebut imam dalam masalah agama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Padahal mereka itu bukan pimpinan sosial atau politik. RT pun bukan. Tapi mereka disebut imam karena mereka menjadi ikutan dalam masalah agama, menjadi rujukan. Semua orang, jutaan orang, miliaran orang dari dulu sampai sekarang mengikuti pendapat-pendapat mereka dalam agama. Kita mengenal Imam Muhaddisin, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Kenapa disebut imam? Karena mereka menjadi ikutan dalam masalah hadis, menjadi rujukan, menjadi panutan. Orang-orang merujuk mengikuti pendapat mereka dalam hadis. Nah, keimaman dalam masalah agama itu salah satu penyebabnya diraih karena kesabaran mereka. Sabar ketika belajar, karena belajar itu pengorbanannya, halangannya banyak, apalagi seperti kalian. Ada kelelahan, ada ngantuk, ada capek, ada clash dengan teman, ada masalah dengan guru. Kangen kepada orang tua di rumah, berpisah dengan mereka. Terus kadang-kadang ketika pesantrennya sakit, gak ada yang ngurus, gak ada yang peduli. Yang bisa dilakukan hanya nangis. Inginnya pulang saja selalu bersama orang tua. Kan gitu ya. Itu halangannya, godaannya terasa, teralami oleh setiap orang. Padahal yang kalian alami lakukan sekarang ini belum seberapa dibanding apa yang dialami oleh ustadz-ustadz pendahulu kalian. Bukan hanya mondok di luar kota, di luar pulau, bahkan ke luar negeri. Di tempat yang berbeda. Kondisinya, suasananya, juga cuacanya, makanannya, karakter orangnya, macam-macam. Itu lebih berat lagi. Para ulama zaman baheula demikian. Tapi karena mereka sabar, ulat, tabah, mereka berhasil dalam belajarnya. Karena kesabaran itulah Allah anugerahkan al-imamatu fid din. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً
yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di kalangan manusia imam-imam. Imam-imam ini yahduna bi amrina, memberi petunjuk, memberi bimbingan, arahan dengan syariat kami, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa mereka bisa menjadi imam? Lamma sabaru. Karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin kepada ayat-ayat kami. Yakin ini adalah buah dari ilmu. Ada 3 level keyakinan. Ilmal yakin, ainal yakin, dan haqqul yakin. Ilmal yakin itu keyakinan yang diraih dari ilmu, informasi yang kita dapat saking banyaknya sampai tumbuh keyakinan tentang apa yang diketahuinya. Jadi yakin ini lahir dari proses belajar yang panjang. Karena 2 hal ini, sabar dan yakin, teraihlah keimaman dalam perkara agama. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, berdasarkan ayat ini, fabis sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka akan teraih keimaman dalam masalah agama. Jadi karena sabar ketika belajar, sabar ketika beramal, sabar ketika berdakwah, orang melihat, ilmunya mendalam. Amalnya berbanding lurus dengan ilmunya. Dakwahnya gencar. Orang ini pantas menjadi rujukan, menjadi ikutan, menjadi panutan dalam masalah agama. Lalu orang pun mengikutinya. Mengikuti pendapatnya, mengikuti amalannya, mengikuti jejak langkahnya. Maka jadilah dia imam dalam perkara agama. Terus ketika belajar, Allah Azza wa Jalla akan menurunkan pertolongan karena kesabarannya. Sabar itu mengundang banyak anugerah dari Allah. Mengundang pahala jelas. Dan pahalanya itu gak dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Allah menyatakan, innama yuwafa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah akan berikan kepada orang yang sabar pahala tanpa hisab. Kalau Allah memberikan pahala biasanya menyebut angka, dihitung 10 kali lipat, 700 kali lipat gitu kan. Ini mah bighairi hisab, nggak dihitung, nggak disebut angkanya, dalam arti digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan ini spesial hanya kepada orang-orang yang sabar, makanya memakai lafaz innama. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah disebut adatul hasr litakhsis. Kata yang membatasi untuk mengkhususkan hanya orang-orang yang sabar yang akan diberikan pahala tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Pahala dapat tuh karena kesabaran. Dosa berguguran dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, salah satu yang Allah akan berikan adalah pertolongan. Adalah bantuan. Diungkapkan dalam banyak ayat. Salah satunya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang beriman, minta tolong kalian kepada Allah.
Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat mengundang turunnya pertolongan Allah. Terus di akhir ayat Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar dapat ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu kebersamaan Allah. Allah akan membersamainya. Apa makna ma'iyatullah? Ada dua jenis ma'iyatullah. Pertama, ma'iyatullah al-amah. Ma'iyah secara umum. Allah menyertai seluruh makhluk. Allah menyatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kalian atau mereka di sini maksudnya semua makhluk. Manusia, jin, yang kafir, yang soleh. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. ثم استوى على وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. Allah yang telah menciptakan langit, bumi, 6 hari. Kemudian setelah itu Allah istiwa di atas arsy. Jauh karena arsy itu makhluk yang tertinggi dan terbesar. Nggak ada yang lebih besar dari arsy, nggak ada yang lebih tinggi daripada arsy. Di atas arsy nggak ada apapun dari makhluk ini. Di atas arsy itulah Allah istiwa. Walaupun menurut kita nih, jarak kita dengan Allah itu jauh, tapi menurut pandangan Allah maka kita terdekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya'lamu ma yakhruju minal ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Walaupun Allah ada di atas arsy, Allah tahu apa yang masuk ke dalam tanah, apa yang keluar dari tanah. Apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Semuanya Allah tahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah menyertai kalian. Dimanapun kalian berada. Kalian di sini semua makhluk. Manusia termasuk yang kafir, jin, yang durhaka, yang soleh, yang muslim. Semuanya disertai oleh Allah. Ini yang disebut ma'iyah amah. Sebab semua makhluk disertai, dibersamai oleh Allah. Apa maknanya? Allah melihat. Allah mengawasi. Allah mengetahui. Itu makna ma'iyah secara umum. Kedua, ma'iyah khasah. Ma'iyah secara khusus. Gak sembarang orang, gak sembarang makhluk dibersamai dengan kebersamaan khusus seperti ini. Hanya orang-orang tertentu di antara orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Di antaranya orang-orang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Di antaranya orang-orang yang muhsin. Innallaha ma'al muhsinin. Allah membersamai orang sabar, orang takwa, orang yang berbuat kebaikan. Apa maknanya? Menolong, membantu, menguatkan, memberi hidayah, melindungi. Itu makna khusus dari ma'iyatullah kepada orang-orang khusus. Di antaranya yang akan dapat ma'iyatullah yang khusus seperti ini adalah orang-orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dibantu tuh. Termasuk ketika perang. Allah Azza wa Jalla menurunkan bantuan. Bentuknya apa? Malaikat. Ketika perang Badar, kaum muslimin cuma 300 orang. Berapa orang-orang kafir? 1.000. 300. 3 kali lipat lebih.
Tapi kenapa menang? Karena pertolongan Allah. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingat ketika kamu itu berdoa kepada Allah, minta pertolongan menjelang perang Badar. Dan Allah mengijabah doa kamu. Allah mengirim malaikat, 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun. Musuh ada 1000, malaikat yang turun 1000. Satu malaikatnya aja bisa mengalahkan mereka semua. Ini 1000 malaikat. Pantas kaum muslimin menang di medan perang. Allah menyatakan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Ali Imran 125. Kata Allah Azza wa Jalla, Bala. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Kalau kamu sabar dan bertakwa, terus musuh menggempur kamu secara tiba-tiba, dan musuhnya itu banyak. Apa kata Allah? Yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah akan kirim, Allah utus kepada kalian 5.000 malaikat. Membantu kalian. Karena apa? Karena kesabaran. Makanya satu orang kaum muslimin yang sabar bisa mengalahkan berapa? 100 orang. Di dalam surah Al-Anfal itu Allah menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Kata Allah, apabila ada 100 orang yang sabar di antara kalian, mi'atun sabiratun yaglibu alfam minal ladina kafaru, akan mampu mengalahkan 1000 orang kafir. Jadi sabar itu mengundang pertolongan Allah Azza wa Jalla di semua lapangan. Ketika perang sabar, Allah turunkan pertolongan. Ketika belajar sabar, Allah turunkan pertolongan. Allah mudahkan. Allah berikan kekuatan. Allah berikan kemudahan kepada orang-orang seperti itu. Makanya walaupun orang-orang mukmin itu minoritas sedikit di tengah-tengah orang kafir, kemudian ketika berperang itu selalu menang walaupun pasukan kafir lebih banyak, dan tipu dayanya itu loh, konspirasinya tuh nggak ada manfaatnya, tidak memadaratkan karena kesabaran. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan madarat sedikit pun kepada kalian. Jadi kesabaran itu mengundang lahirnya pertolongan. Dan ini yang disebut dengan ma'iyatullah. Poin berikutnya. Orang yang sabar diberikan dapat sholawat dari Allah. Rahmat dari Allah. Juga hidayah dari Allah. Dipuji, disanjung oleh Allah karena kesabaran mereka. Dan itu makna sholawat. Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah. Ayat 155 tadi sampai 157. Wabashiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Pokoknya asal sabar, siap-siap saja gembira. Kenapa? Karena banyak keuntungan, anugerah, pertolongan, bantuan yang Allah berikan kepada mereka. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang sabar itu apabila mereka ditimpa musibah, pasrah kepada Allah, kembali kepada Allah. Mereka bilang, kita semua milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Coba lihat balasan dari Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan dapat salawat dari Allah. Salawat itu sudah sering kita bahas, pujian Allah. Sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Abul Aliyah menyatakan, salatullahi ala abdi, thana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba, maknanya pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat. Salah satu yang dipuji, salah satu yang disanjung, disebut namanya di hadapan para malaikat oleh Allah adalah orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Terus warahmah. Juga dikasih rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, juga diberi hidayah. Mereka lah orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata kesabaran itu penyebab kebahagiaan. Kata Allah, berbahagia orang-orang yang sabar. Sampaikan kabar bahagia ini, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu masih keuntungan di dunia dan belum di akhirat. Makanya as-sabru min asbabil falah wal fauz. Kesabaran itu termasuk di antara sebab-sebab kebahagiaan dan keuntungan. Dijamin itu. Untung, dijamin bahagia. Lihat Al-Quran umpamanya surah Ali Imran ayat terakhir, ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Isbiru wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Bersabar di atas kesabaran. Sebab kalau kita tidak sabar di atas kesabaran, bisa berhenti sabarnya tuh. Tidak sekedar sabar asal sabar. Kuatkan kesabaran. Perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang bersabar. Hai orang-orang yang beriman. Bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan bermurabatohlah kalian. Murabatoh itu bahasa kitanya ngeronda gitu. Piket, menjaga border. Border itu perbatasan negara dengan negara lawan. Kalau ada infiltran masuk, nyelundup, mau menghancurkan, kalau ada serangan dadakan. Nah, itu kan resikonya nyawa di sana. Atau ketika perang, malam hari kan istirahat, udah capek atuh. Orangnya bukan robot. Robot oke perlu dicas. Siang perang udah malam istirahat. Berkemah, tidur. Khawatir ada serangan mendadak. Khawatir ada musuh yang nyelundup, ada yang jaga piket. Itu murabatah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Di akhir ayat, la'allakum tuflihun, agar kalian ini bahagia. Kata Ibnu Abbas, setiap lafaz la'alla itu pasti.
Jangan dilihat dari terjemah apa la'alla terjemahannya bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kamu berbahagia. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu takwa. Kalau mudah-mudahan dalam bahasa Indonesia pasti apa tidak? Tidak pasti ya. Mudah-mudahan selamat ya sampai di tempat. Pasti selamat? Belum tentu ya. Mungkin ada nggak orang yang ketika berangkat mudah-mudahan selamat ya jeger tabrakan ada? Mungkin ada. Tapi la'alla dalam bahasa Arab maknanya pasti kamu itu akan bahagia kalau kamu sabar. Sabar, menguatkan kesabaran, murabathah, bertakwa pasti la'allakum tuflihun. Jadi dari sinilah disebutkan as-sabru min asbabil falah wal fawz. Ini diantara beberapa keuntungan orang-orang yang sabar di dunia. Adapun di akhirat. Maka pertama, orang yang sabar itu dipastikan akan masuk surga. Ketika masuk surganya disambut oleh para malaikat. Semua malaikat mengucapkan selamat. Malaikat masuk melalui beragam pintu. Wilujengnya selamat ya, congratulations gitu. Allah menyebut ini dalam Al-Quranul Karim. Di antara dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Para malaikat masuk menemui mereka di surga dari setiap pintu. Lalu mereka mengatakan keselamatan atas kalian. Bima sobartum karena kesabaran kalian. Huruf B di sini disebut bisababiyah karena sebab sabar kalian masuk surga tuh. Sabar dalam segala macam jenisnya. Ada 3 kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah. Artinya istiqomah terus-terus melakukan perintah. Sebab melakukan perintah itu banyak halangan, godaan, gangguan gitu ya. Kalau nggak sabar bisa berhenti tuh. Sabar juga dalam menjauhi semua larangan. Larangan itu godaannya gede. Semua larangan nyaris menyenangkan. Apa yang Allah haramkan itu menyenangkan. Makanya peminatnya banyak walaupun harus bayar. Bayarnya mahal lagi. Judi harus bayar? Ya iyalah. Kalau nggak punya uang nggak bisa berjudi. Orang ketagihan sampai pinjam sampai menjual semua harta kekayaan barang berharganya. Sampai habis semuanya. Nggak pernah. Kenapa ini? Tong dicoba tuh lah. Lagi seru-serunya. Sok atel. Mun atel garo ulah karena speaker. Nggak pernah menang. Dikasih penasaran terus. Sudah 100 kali kalah, mungkin ke 100 kali, 101 kali ini menang. Kalah lagi habis. Ada kesenangan di sana walaupun kalah. Mabuk. Bayar tidak? Bayar, mahal ya. Apalagi? Zina apalagi? Bayar, mahal. 80 juta kalau nggak salah. Tapi orang banyak tuh. Kenapa? Walaupun dilarang, walaupun diancam azab yang berat, walaupun harus bayar, orang tuh berani melanggar yang Allah haramkan. Karena ada kesenangan di sana. Kalau nggak sabar dalam menjauhinya bisa tergoda. Sabar dalam menjauhi apa yang Allah haramkan, artinya istiqomah dalam menjauhi semua itu.
Terus sabar juga yang ketiga dalam menerima musibah. Bikin orang sengsara, menderita, mengalami nyeri, kaperi, sedih, resah, gelisah, risau, galau. Kalau nggak sabar bisa putus asa. Kalau nggak sabar bisa meraung-raung. Bisa meratap-ratap. Bisa lolongseran, gogoakan, gogoleran, dan seterusnya. Bisa mencari pelarian yang tambah membuat dia semakin terpuruk. Lari ke dukun, lari ke tempat-tempat hiburan, lari ke narkoba, lari ke mabuk. Macam-macam kalau nggak sabar tuh. Wajib sabar dalam 3 hal. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, maknanya istiqomah. Dan sabar dalam menghadapi musibah dari Allah. Lulus dari semua 3 hal ini karena kesabarannya masuk surga. Malaikat menyatakan, Assalamualaikum bima sabartum. Fani'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian sudah selamat karena kesabaran kalian tuh. Fani'ma uqbaddar itu sebaik-baik tempat tinggal, tempat menetap di akhirat. Hanya ada 2, kalau nggak surga ya neraka. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu di antara berita gembira bagi orang sabar adalah surga. Para malaikat pun mengucapkan selamat ya, selamat ya. Kenapa orang yang sabar itu ke surga? Dan surganya bukan rendahan, levelnya tinggi. Karena 2 hal. Pertama, dosanya terampuni dengan jumlah yang banyak karena kesabarannya. Kedua, pahala diraih dalam jumlah yang banyak juga karena kesabarannya. Tadi sudah dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dikasih pahala itu tanpa hitung-hitung. Digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak. Terus dosanya oleh Allah dihapus, diberi maghfirah, dikasih ampunan. Ampunan banyak menyebabkan dosa-dosanya terhapus. Padahal dosa itu penyebab orang diazab loh. Kalau dihapus, bebas dari azab. Pahala penyebab orang itu masuk surga. Tinggi rendahnya surga itu sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala. Ketika menjelaskan ayat, Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berkata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sebab ayat ini oleh Imam Bukhari dikutip dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Fadlul Ilmi. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat, tingkatan di surga itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat. Maka raih pahala, raih ampunan. Ampunan menyelamatkan kita dari azab, pahala mengangkat level surga kita di akhirat. Nah, berlomba-lomba dalam hal itu, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Berlomba, bersegera kalian menuju ampunan Allah. Karena ampunan Allah menyelamatkan kita dari neraka. Dan berlomba menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berlomba menuju surga, perbanyak pahala. Berlomba untuk mendapatkan ampunan, perbanyak amalan penghapus dosa. Salah satunya adalah sabar. Siapa yang sabar dikasih ampunan dan pahala yang sangat besar. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dalam surah Hud ayat 11 Allah menyatakan,
illal ladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun karim wa ajrun kabir. Kata Allah Azza wa Jalla, kecuali orang-orang yang sabar dan melakukan amal soleh, merekalah orang-orang yang memperoleh dua hal, maghfiratun wa ajrun kabir, ampunan dan pahala yang besar. Ampunan besar, pahala juga besar, pahala juga banyak. Pantas satu orang-orang sabar mah selamat dari api neraka karena dosa-dosanya berguguran, masuk ke surga karena pahalanya banyak, dan level surganya juga bukan rendahan, tapi tinggi. Inilah yang menyebabkan orang yang sabar beruntung, terhindar dari kerugian. Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu pasti rugi, kecuali orang yang sabar. Sabar di dalam keempat persyaratan selamatnya orang dari kerugian. Sabar ketika berilmu. Illalladzina amanu. Ini menjadi dalil tentang wajibnya berilmu. Lafadznya amanu tapi maksudnya adalah ilmu. Kenapa? Sebab yang dimaksud iman di sini iman yang lahir dari ilmu. Kata Ibnu Abbas, semua lafaz iman di dalamnya sudah terkandung ilmu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, maksudnya iman yang lahir dari ilmu tuh. Kenapa dia beriman? Belajar dulu, berilmu baru beriman. Iman itu lahir dari ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmui, ketahuilah, fahami, pelajari tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, hasil dari belajar tentang la ilaha illallah lahir iman. Mempelajari kalimatut tauhid lahir iman yang kuat, yang lurus, yang benar, yang mendalam, yang tangguh. Jadi setiap iman lahirnya dari ilmu. Illalladzina amanu menjadi dalil tentang wajibnya berilmu yang melahirkan keimanan. Dan iman yang lahir dari ilmu disebabkan karena sabar ketika belajar. Kalau nggak sabar mah nggak akan sampai kepada taraf iman. Atau sampai tapi imannya mudah goyah. Buktinya kalau nggak sabar dia berhenti belajar tuh. Makanya kalian, saya tahu dan saya juga mengalami apa yang kalian alami. Kalian tuh banyak godaan ketika belajar. Banyak halangan, banyak gangguan, banyak cobaan. Ada malas, ada ngantuk, ada sakit, ada clash dengan teman, ada bulian dari teman kan, walaupun pondok sudah mengawasi secara ketat, nggak boleh ada bully-bulian. Jangankan bully-bulian aja nggak boleh, apalagi bully beneran. Tapi ada aja teman yang jahilnya. Teman yang berlagak preman gitu, ada. Itu gangguan, itu godaan. Wajib tangguh kita. Sabar. Ini enggak seberapa. Ini latihan. Nanti setelah beres mondok, beres belajar, terjun ke masyarakat, godaan, gangguan yang akan dialami jauh lebih beragam, lebih berat, lebih dahsyat daripada yang kita alami di pondok. Kalau di luar kita benar-benar menghadapi preman, benar-benar menghadapi orang kafir, menghadapi orang zalim, menghadapi orang fasik, menghadapi orang jahat. Ada bulian, ada ancaman, ada intimidasi, ada penentangan. Saya sudah terbiasa waktu di pondok, gak aneh yang gini, tangguh tuh.
Makanya sabar ketika belajar. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu. Manusia itu pasti rugi. Maksudnya rugi itu terkena azab. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya iman yang lahir dari proses belajar yang disertai kesabaran. Wa amilu sholihat, beramal, mengamalkan ilmu yang tadi sudah difahami dan sabar di atas amal itu. Kalau nggak sabar mah bisa berhenti itu beramal. Wa tawasau bil haq, ini dakwah, saling berwasiat tentang kebenaran, mengajarkan ilmu yang sudah kita fahami dan kita amalkan, disebarkan, diwasiatkan, diajarkan, didakwahkan. Dan terakhir tawasau bis sabar, berwasiat dalam kesabaran. Sabar dalam keempat ini, sabar ketika belajar, sabar ketika beramal, sabar ketika berdakwah, dan sabar di atas kesabaran. Sebab kalau tidak sabar di atas kesabaran, bisa berhenti sabarnya, tidak sabar lagi itu. Ini menunjukkan kesabaran yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian. Ya. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Adapun hadis jauh lebih banyak lagi. Di antaranya sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat dia itu melewati seorang wanita yang menangis di kuburan. Bukan kuntilanak. Ini orang biasa. Bayinya baru meninggal. Kebayang atau bayi yang lagi lucu-lucunya meninggal. Disebut kembang buruan. Kembang itu bunga. Buruan itu halaman. Ibarat bunga yang indah wangi ada di halaman itu menyegarkan, membuat suasana enak, nyaman. Pokoknya mah anak kecil yang lagi lucu-lucunya itu sumber kebahagiaan. Celetuk teh mati. Saya pernah mengalami, saya punya anak 11 bulan meninggal. Lagi lucu-lucunya lah. Lucunya itu turunan. Mati. Luar biasa. Dahsyatnya ya kesedihannya itu. Andai tidak ingat kepada sabda Rasul SAW bahwa dia akan menunggu orang tuanya di pintu surga lalu menuntun orang tuanya ke surga. Kalau nggak ingat itu, wah bisa berlarut-larut kesedihan. Ini wanita nih. Anaknya meninggal. Apa kata Rasul SAW? Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Dinasihati sabar. Tapi apa wanita ini menyatakan? Wa ma tubali bimusibati. Apa pedulimu dengan musibahku? Falamma dhahaba qila laha. Ketika Nabi pergi, dikatakan ke orang itu, innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi ngomong itu Rasulullah loh. Tuh terkejut dia teh. Nggak tahu bahwa yang ngomong tadi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terkejut ibarat kata pepandah kita namanya asa kabentar gelap dina tengah poe ereng-erengan. Ngerti tidak? Kabentar gelap itu apa? Tersambar petir di tengah siang hari bolong. Itu kan kalau kaget serasa tersambar petir di siang hari bolong. Pernah dengar peribahasa itu? Nggak pernah? Masa sih? Ada gitu peribahasa itu? Adanya? Ada kan ya? Ada. Bahasa Sundanya asa kabentar gelap di tengah di tengah poe ereng-erengan. Ereng-erengan itu panas menyengat, tiba-tiba ada
kilat menyambar, ada halilintar. Kan biasanya nggak ada ya karena tengah hari lagi panas-panasnya nggak ada halilintar. Halilintar biasanya ketika mendung mau hujannya. Maka kagetnya itu luar biasa gitu. Itu kaget yang luar biasa diungkapkan dengan serasa kesambar petir di tengah siang hari bolong. Kalau bahasa Arabnya fa'akhadhaha mithlul maut. Dia seolah-olah tersambar oleh kematian. Kaget. Tadi tegening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat babahu falam tajid ala babihi bawabin. Maka cepat-cepat wanita ini pergi datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di depan pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada penjaga. Karena beliau pemimpin besar seluruh umat Islam. Ada pengawal. Aman ya. Kalau negara-negara lain, pemimpin negara itu, pengawalan juga ketat. Presiden ada pas pampres, terlatih itu. Kalau mau masuk ke istananya ada beberapa ring-ring. Pertama, kedua, ketiga, entah berapa ring lah. Mau masuk gerbangnya juga udah ketat banget. Nabi SAW gak ada penjaga. Lalu wanita ini berkata, ya Rasulullah, lam a'rifka, wahai Rasulullah, saya tadi tidak mengenalmu. Makanya ketika dinasihati malah nembalan, malah menjawab, matubali bi musibati. Ngapain kamu peduli musibah yang saya alami? Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru anis sudmatil ula. Sabar itu adalah ketika awal mengalami musibah. Begitu mengalami musibah langsung sabar. Tapi kalau pas musibah dialami, menangis meraung-raung. Setelah 3 hari, setelah seminggu baru sabar. Itu mah bukan sabar, capek aja kali ya. Masa nangis terus. Nah, sudah seminggu berlalu baru kamu sabar. Bukan sabar, sabar mah harus dilakukan ketika awal menerima musibah. Lihat Rasul SAW dalam hadis Sahih Bukhari riwayat dari Anas menyatakan innallaha qala idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabaru awadtuhu minhumal jannah. Kalau aku menguji hambaku dengan dua indra yang paling dicintainya. Apa 2 indra yang paling kita cintai? 2 mata ya. 2 telinga memang lebih kita cintai. Tapi yang paling kita cintai matanya. Lebih menderita buta daripada budak. Kalau aku menguji hambaku dengan 2 matanya, artinya dibutakan. Tapi dia sabar. Aku ganti kedua matanya itu dengan surga. Asal sabar. Dan ini berita gembira bagi saudara-saudara kita yang tunanetra. Oleh Allah Azza wa Jalla diuji, dicoba dengan diambil kedua matanya. Nggak bisa lihat lagi. Dia sabar. Maka tidak ada balasan yang layak untuknya kecuali surga. Dalam Sahih Bukhari, suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada murid-muridnya di antara Atha bin Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Mau enggak aku beritahukan, aku perlihatkan kepadamu seorang wanita ahli surga. Wanitanya masih hidup. Tapi dipastikan dia calon ahli surga tuh. Siapa yang menjamin? Nabi SAW. Kata Atha, bala, ya aku mau. Wanita mana nih? Hadhil mar'atus sauda. Tuh ada wanita hitam itu. Atatin Nabiya SAW faqalat inni asra wa inni atakashaf. Fad'ullaha li. Dulu waktu Nabi masih ada, Ibnu Abbas memberitahukan itu setelah Nabi wafat.
Waktu Nabi masih ada, wanita ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku punya penyakit sorak." Para ulama menafsirkan, menjelaskan sorak ini dengan dua penjelasan. Pertama, epilepsi, kejang-kejang, sakalor. Yang kedua, suka kesurupan. Gejalanya kan samanya kayak kesurupan begitu. Saya punya penyakit sorak. Dan kalau kambuh saya suka terbuka aurat. Malu. Walaupun dia wanita hitam. Tapi malulah. Tolong doakan kepada Allah. Agar Allah menyembuhkan saya. Apa respon Nabi SAW? Kata beliau, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau sabar dengan penyakitmu. Itu bagimu surga dijamin. Sabar dengan penyakit. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Tapi kalau kamu mau, saya akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau sembuh nggak ada jaminan surga. Mending sakit dengan jaminan surga. Mending sembuh tapi nggak ada jaminan surga. Cing, mending mana? Wanita ini kemudian menjawab, asbiru ya Rasulullah. Kalau gitu saya pilih sabar. Asal surga. Karena balasan sabar itu surga. Saya pilih surga saja. Saya pilih sabar saja. Gak mau sembuh. Asal surga. Ngapain sehat tapi gak ke surga? Mending sehat tapi ke surga ya. Tapi kalau sehat belum tentu ke surga, mending sakit asal ke surga. Syaratnya apa? Sabar. Tapi kemudian wanita ini berkata, inni atakasyaf, fad'ullaha alla atakasyaf. Tapi kalau kamu, aurat saya suka terbuka tuh. Tolong doakan kepada Allah agar ketika saya kamu, maka aurat saya tidak terbuka. Fada'alaha. Lalu Nabi mendoakan. Dan betul. Setiap kali kambuh auratnya terjaga. Hadis riwayat Bukhari yang sahih ini menunjukkan balasan bagi kesabaran adalah apa? Surga. Pokoknya sabar dalam menghadapi apapun. Surga jaminannya tuh. Ini termasuk apa yang saya ceritakan tadi. Suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Diterima dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kata Usamah, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ursilat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiru anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut. Faqala lirrasul irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma famurha faltastabir wal tahtasib wal tasbir wal tahtasib. Kami sedang berada di samping Nabi SAW. Tiba-tiba putri beliau mengutus seorang utusan untuk memberitahukan, mengundangnya, memanggilnya, memberitahukan bahwa salah satu anaknya, anak dari putrinya, berarti cucu Nabi SAW, itu sedang sakarat, sakit keras. Berkatalah Nabi SAW kepada utusan ini, kamu kembali kepadanya, beritahukan bahwa milik Allah lah apa yang dia ambil. Milik Allah pula apa yang dia berikan. Segala sesuatu ajalnya telah ditetapkan di sampingnya. Suruh dia untuk bersabar dan berharap pahala dari hal ini. Ini doa ketika ada kawan kita, teman kita yang ditinggal wafat oleh orang yang dicintai. Mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya. Doakan dia. Kasih apa ucapan seperti ini. Inna lillahi ma akhadha
walahu ma'a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil. Termasuk orang yang mati tadi itu milik Allah, Allah yang ambil. Milik Allah juga apa yang dia berikan. Segala suatu ajalnya telah ditetapkan di sisi Allah. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari hal ini. Menunjukkan sabar ketika musibah, pahalanya besar dan tadi dijanjikan surga. Makanya kesabaran ini sebuah anugerah yang sangat luas kebaikannya. Kata Nabi SAW, ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih luas kebaikannya dibanding kesabaran. Siapa yang dianugerahi kesabaran, dia telah diberikan kebaikan yang sangat luas dan sangat banyak, tak ada yang menandinginya. Karena itulah maka kesabaran tidak boleh jauh apalagi hilang dari diri seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu wajib sabar. Tanpa sabar dia akan gagal karena kesabaranlah yang menghantarkan dia untuk meraih keberhasilan di dalam belajarnya, beramalnya, dakwahnya, bahkan wajib bersabar di atas kesabaran. Ya, inilah salah satu di antara adab akhlak yang wajib dimiliki oleh setiap penuntut ilmu, yaitu sabar. Cukup ya, sampai di sini cukup 1 jam yang kita habiskan. Insyaallah akan kita lanjut penjelasan ini di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada yang mau ngacung, sok cung. Kalau tidak ada, tulis saja. Ini kayaknya dari Ahwat, tulisannya bagus. Afwan Ustaz, bisa disebutkan ulang 3 level dalam keyakinan. Pertama, ilmul yaqin. Keyakinan yang lahir dari ilmu. Kedua, ainul yaqin. Ain apa? Mata. Keyakinan yang lahir dari hasil penglihatan oleh mata. Bukan hanya dengar. Ini mah lihat langsung. Jadi lebih yakin. Dan yang paling tinggi hakul yakin. Itu mah keyakinan yang didapat setelah dia merasakan, mengalami. Contoh umpamanya kita dengar berita mutawatir dari setiap orang, api itu panas. Informasi nih, ilmu. Wah, semua orang ngomong gitu yakin api itu panas. Tapi belum pernah lihat. Tapi begitu dilihat ada api. Setiap yang mendekati kebakar, hangus. Ada kertas terbakar, hangus. Ada kayu terbakar, hangus. Saking panasnya. Maka tambah yakin ya. Karena hasil melihat. Kemudian kita mendekati sepanas apa? Diasongkan tangan kita. Diasongkan tadi. Diasongkan tangan kita. Kena api, langsung ditarik lagi. Benar, itu hakul yakin. Yakin, kenapa? Dari mana tahu kamu bahwa api itu panas? Saya sudah merasakan sendiri gitu. Itu hakul yakin. Kita yakin tentang adanya surga dan neraka. Sudah lihat apa belum? Belum. Kau bisa yakin? Informasi dari Quran, dari hadis, dari penjelasan para sahabat, para ulama begitu gencar. Yakin surga ada, yakin neraka ada, yakin surga itu indah, yakin neraka itu mengerikan.
Itu disebut ilmal yakin. Karena berdasarkan ilmu informasi. Nanti kalau sudah ke akhirat dari kejauhan lihat surga, itu baru lihat. Maka tambah yakin benar surga itu ada. Jangan ke neraka lah ya. Itu mah untuk bagian ahli neraka. Itulah ainal yakin. Kemudian kita masuk ke surga atas rahmat Allah. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga ya. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Begitu kita masuk merasakan nikmatnya, indahnya, bahagia di surga, haqqul yakin. Ketiga-tiganya oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin ainam. Itu dua keyakinan, ilmal yaqin dan ainal yaqin. Hakul yakinnya ada di ayat lain, dalam surah Al-Waqi'ah ada ya. Jadi tiga-tiganya keyakinan dengan level yang berbeda. Pertama ilmal yakin. Keyakinan yang lahir dari ilmu berupa informasi. Kedua ainal yakin, hasil penglihatan. Ketiga hakul yakin, hasil merasakan langsung, mengalami langsung. Apa keutamaan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah? Bagaimana sikap tawaduknya beliau? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Siapapun yang pernah muamalah dekat dengan beliau pasti tahu di mana letak keutamaan. Keilmuannya luas, mendalam, produktif dalam menulis, tegas, tak kenal rasa takut. Walaupun kena ancaman, intimidasi, tegar beliau itu. Jarang yang seperti beliau. Malah boleh dikatakan kita belum pernah mendapati orang yang seperti beliau ini ya. Banyak ya keutamaan yang tidak kita miliki. Apakah ada seorang ulama di zaman sekarang atau dulu yang kembar? Siapa ya? Gak tahu tuh. Coba nanti tanya ke ustadz-ustadz di sini ya. Tanya, saya tadinya senang pas saya ke sini Ustadz Munzir lagi ngajar. Saya mau duduk tadinya. Istifadah, siapa tahu ada penjelasan, ada ulama yang kembar. Coba nanti tanya. Ingat saya nggak tahu, mungkin ada tapi saya tidak tahu. Mungkin tidak ada. Dulu atau zaman sekarang. Syekh Al-Albani nggak kembar. Syekh bin Baz nggak juga. Syekh Al-Utsaimin juga enggak ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di enggak juga lah. Wallahu alam siapa. Ada lagi pertanyaan Ikhwan? Ya silakan. Didikte. Inna lillahi ma akhadha. Inna lillahi ma akhadha. Walahu ma a'ta.
Ulangi. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Sudah hafal? Ulangi. Inna lillahi terus ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Apa artinya? Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil. Milik Allah pula apa yang dia berikan. Segala sesuatu sudah ditetapkan ajalnya di sampingnya. Nah, kalau orang itu perempuan wal tasbir wal tahtasib, suruh dia untuk bersabar dan berharap pahala. Kalau dia laki-laki, wal yasbir wal yahtasib. Tapi kalau dia orang kedua, mukhatab laki-laki, fasbir wal wahtasib. Fasbir wahtasib. Karena fi'il amar kepada mukhatab. Tapi kalau kepada dhamir yang gaib, pakai lam amr. Wal yahtasib, wal yasbir, wal yahtasib. Kalau untuk perempuan, wal tasbir, wal tahtasib. Kalau untuk anta, wasbir, wahtasib. Ada lagi yang mau diulang? Ya. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Semoga sok. Taib, barakallahu fiik. Ada guru ustadz yang ketika menjelaskannya jelas, gamblang. Tapi ada guru yang menjelaskan itu ngejelimet. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, guru itu sih nggak paham terhadap materi yang diajarkan. Makanya dia sering bingung gimana menjelaskan. Kedua, ada kalanya dia paham tentang materi itu, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan dengan penjelasan yang bisa difahami. Kalian di sini belajar nahu dari kitab apa? Umpama Matan al-Ajurumiyah. Pernah? Sudah ada terjemahannya. Orang kalau belajar Matan al-Ajurumiyah mungkin dia faham. Tapi untuk mengajarkannya kepada murid agar faham, agak kesulitan. Umpamanya ketika mengajarkan masalah i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Bi ikhtilafi awamirid dakhilati alaiha lafdan au taqdira. I'rab itu berubahnya
Taghyiru awakhiril kalim. Berubahnya bunyi akhir kata. Karena perbedaan awamil yang masuk baik secara lafaz atau takdir. Menjelaskan ini itu perlu materi pengantar. Tanpa materi pengantar, orang susah memahami dan kita juga susah menjelaskannya. Apa materi pengantarnya? Wayahna, apa boleh buat? Kita itu harus menjelaskan dulu tentang jenis-jenis jumlah. Ada berapa macam jumlah? 2, apa saja? Ismiyah atau fi'liyah. Jelaskan, ini nggak ada di Jurumiyah. Jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh isim. Fi'liyah diawali oleh fi'il. Nah, lalu baru diterangkan pola kalimat. Dengan menerangkan pola kalimat, baru nanti mudah menjelaskan i'rab. Pola jumlah ismiyah, mubtada, khabar. Kalau fi'liyah apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu yang baku. Lalu dijelaskan dulu awalnya, nggak apa-apa saklek. Pokoknya mubtada itu setiap isim yang ada di awal kalimat dan harus rofa. Udah rofa terima aja dulu. Tanda rofanya dengan dhammah. Khobar juga harus rofa. Khobar itu penyempurna kalimat. Harus rofa. Tanda rofanya dhammah. Umpamanya al-ustadzu jamilun umpamanya contoh. Itu mubtada khobar. Ustadz itu kasep. Saya bukan berbicara tentang saya, bukan. Ini contoh kalimat saja ya. Al-ustadzu jamilun. Ustadz mubtada. Harus rofa. Karena dia di awal kalimat. Dan tanda rafanya dhammah, dibaca u. Harus u, walaupun nggak ada dhammahnya, kita tahu ini al-ustadz. Jamilun khabar. Umpamanya, qara'a al-muslimu al-kitaba, ini fi'liyah. Qara'a fi'il madhi. Setiap fi'il wajib ada fa'il. At-tilmidhu itu fa'il. Al-kitaba ini maf'ulun bih. Bahasa kitanya fa'il itu subjek. Al-kitaba maf'ulun bih itu objek. Maf'ulun bih harus a, fa'il harus u. Jadi sudah ada 3 u. Mubtada, khobar, dan fa'il. Sudah. Nah, ini diperkenalkan dulu. Simple. Setelah ini difahami baru masuk ke i'rab. Contoh tadi, kataba at-tilmidhu darsan. Kenapa harus dibaca at-tilmidhu? Bisa tilmidhu, bisa tilmidha, bisa tilmidhi gitu ya. Kenapa u, kenapa a, kenapa i? Itu disebut i'rab. Berubahnya akhir bunyi kata. Bisa Muhammadun dan ataupun din. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Kenapa ja'a Muhammadun? Karena ada ja'a fi'il. Jadi dia sebagai fa'il. Kenapa ra'aitu Muhammadan? Karena dia objek. Maf'ulun bih, ra'aitunya sudah fi'il fa'il. Kenapa marartu bi Muhammadin? Karena ada bi. Ja'a ra'aitu bi, ini awamil. Berbedanya awamil yang masuk menyebabkan perubahan bunyi akhir kata dun dan ataupun din. Ini contoh. Jadi untuk mengajar, si guru tidak hanya faham untuk dirinya, tapi dia harus mencari cara
bagaimana menjelaskan ini ke murid agar murid juga gampang paham. Ketika guru paham tapi tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, itu juga kesulitan, bingung dia. Ini kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan pertama guru itu tidak paham tentang materi, kedua paham tapi sulit menjelaskannya. Yang ketiga memang karakternya guru ini kalau menjelaskan segala sesuatu ngejelimet gitu ya. Kalau ada guru yang begini lebih baik tidak ditempatkan sebagai guru. Kasihan murid-muridnya. Dia bisa sebagai konsultan, bisa sebagai administrasi, bisa sebagai yang lain. Terus bagaimana kita sebagai murid-muridnya? Sabar, maklumi saja. Tanya ke teman-teman yang cerdas, ngerti enggak? Enggak, oh berarti bukan salah saya. Tapi memang penjelasan gurunya yang ngejelimet. Disinilah perlu adanya program namanya Tarqiyah. Tarqiyah itu peningkatan kualitas kemampuan guru. Baik ilmunya, materinya, ataupun kemampuan mengajarkan. Tarqiyah wajib dilakukan kepada para guru agar kemampuannya dalam mengajar meningkat. Bukan hanya meningkat dari pengalaman, tapi juga dari teori yang diajarkan oleh orang-orang yang lebih ahli dari dia ya. Tapi muridnya sabar, boleh bertanya ke guru lain yang kira-kira lebih mudah penjelasannya, lebih gampang dicerna, dan berdoalah kepada Allah agar Allah mempermudah kita dalam memahami ilmu. Ada lagi? Cukup ya, sampai di sini saja. Kalian bersabarlah ketika belajar, istiqamah di dalam menghadapi apapun, tetaplah kalian berjuang, tetaplah kalian istiqamah, tetaplah kalian berdoa, tetaplah kalian di atas jalan yang Allah ridhoi, menuntut ilmu sampai Allah kelak memasukkan kita ke dalam surga. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.